Hai semua, Yuda Prihantoro di sini akan mengajak kalian melihat bagaimana kota tua Jakarta yang awalnya dirancang mengikuti kota-kota di Belanda. Namun dalam perkembangannya, rancangan tersebut berbuah gagal. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan sisa-sisa Batavia, serta mengulik apa yang terjadi di sana dari mula hingga sekarang. Kalau kita sekarang berada di Kali Besar Timur, kawasan Batavia, tepatnya di sebelah baratnya Museum Fathahillah. Tapi kenapa namanya di Kali Besar Timur ya? Orang awam mungkin mengenal kawasan kota tua di Jakarta Barat sebagai kawasan wisata di Jakarta yang penuh dengan bangunan tua. Namun mungkin belum banyak yang tahu kalau desain secara keseluruhan dari kota Batavia awalnya dirancang mengikuti kota-kota di Belanda dan dibuat sebagai kawasan eksklusif dalam benteng lantaran paranoid terhadap serangan musuh. Karena itulah pada awalnya kota utama Batavia berada di dalam satu tembok kota yang tinggi dan kokoh serta dilengkapi dengan kastil benteng. Di dalamnya pun terdapat jaringan jalan serta kanal-kanal yang lurus seperti tergambar dari peta lama Batavia berikut ini. Guna mengetahui lebih detail, saya akan bertanya kepada Pak Chandrian Attahiyat selaku arkeolog yang sudah banyak mempelajari tentang sejarah peninggalan di Jakarta. Beliau juga merupakan tim ahli cagar budaya. Sekarang kita akan lihat beberapa jejak bangunan penting yang ada di Batavia. Yang pertama adalah jembatan tertua di Indonesia yang berada di dalam tembok kota Batavia. Jembatan tersebut bernama Jembatan Kota Intan. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Saya dalam posisi baik-baik saja. Kita sekarang berada di Jembatan Kota Intan. Ya. Apa betul ini menjadi salah satu bagian paling penting dalam sejarah kota Batavia, Pak? Ini memang salah satu yang paling penting karena adalah mengkoneksi dua sisi kota. Karena kota Batavia itu ada sisi barat di sini, sisi timur di sana. Ini dikonek. Koneksi ini sudah muncul ketika di sini bagian sananya adalah sebuah port Jakarta, belum jadi kastil. Sedangkan di sininya ini adalah loji orang-orang Inggris. Jadi ini berantem dulu nih, Inggris dengan Belanda, karena bukan persoalan politik, tetapi persoalan adalah persaingan dagang. Dan jembatan ini menjadi penghubung. Mungkin bisa aja ketika terjadi peperangan atau pertempuran, ketika konflik antara VOC dengan Inggris, ini bisa saja terjadi sebuah posisi strategis bagaimana menguasai ini jembatan agar pihak lawan menjadi lumpuh. Tapi yang bangun pertama kali jembatan ini siapa, Pak? Ini tetap Belanda. Tetapi juga nggak jauh dari sini. Ini adalah sebuah kota yang sebelah kiri adalah kota lama dari Jayakarta. Jadi Jayakarta itu lokasinya di situ. Itu bisa dilihat, itu Jayakarta. Ya, jadi kota ini dihancurkan ketika VOC Belanda masuk tahun 1619. Jadi dikuasai, hancur semua. Tapi Belanda nggak mau membangun daerah sini. Karena kalau membangun di daerah tempat yang dikalahkan itu adalah Kualat. Bisa apos. Akhirnya mereka membangun di sini. Sisi timur. Sisi timur inilah pembangunan pertama dari kota Batavia. Ini setelah tahun 1629. Bukan 1629. Ketika serangan Mataram ke Batavia. Baru dibuat tembok kota sekeliling ini. Lantas ini juga dijadikan dianeks menjadi sebuah kota Batavia di dalam perkembangannya. Kenapa bangunan ini seperti kayak menjadi sentral tengahnya, Pak? Kali ini, Pak? Apa memang kali ini lurus bentuknya seperti ini atau seperti apa? Ini sebenarnya belok-belok ya. Dan ini kan dijadikan oleh perancang kota pada saat itu yang namanya Simon Stevin. Ini jadi aksis untuk kali yang bisa membagi dua lokasi. Jadi semua di sini pelabuhannya di depan. Tapi ingat, pelabuhannya tidak bisa menampung kapal-kapal besar karena Teluk Jakarta sini dangkal.
Dalam rancangan awal kota Batavia, tidak diizinkan jalan-jalan sempit serta lorong kecil yang tidak beraturan. Bahkan penduduk asli tidak boleh membuat kampung di dalam tembok kota Batavia. Saking inginnya membuat kota Batavia semirip mungkin dengan kota-kota di Belanda, Kali Ciliwung yang aslinya berbelok-belok, akhirnya mereka luruskan. Yang kini menjadi kali besar seperti yang bisa teman-teman lihat pada visual berikut ini. Hampir 5 abad yang lalu, ini adalah jalur masuk ke kota Batavia. Tepat di depan kita itu adalah Jembatan Kota Intan. Jembatan Kota Intan merupakan jembatan tertua di Indonesia dan juga merupakan jembatan jungkit pertama di Batavia. Hingga awal abad ke-20, perahu-perahu tersebut masih bisa berlabuh di tepi kali besar, sehingga jembatan ini bisa ditarik ke atas untuk jalur perahu. Tahun 1655, jembatan ini diperbaiki setelah jembatan pertamanya hancur akibat banjir. Pada tahun 1937, jembatan ini dipugar, namun bentuk dan gayanya tidak dirubah. Setelah proklamasi kemerdekaan, nama jembatan ini berubah menjadi Jembatan Kota Intan karena letak jembatan ini yang berdekatan dengan bastion kastil Belanda yang bernama Bastion Diamond yang artinya Intan. Ya, nanti dia bisa masuk untuk mengirim barang-barang komoditas dari tempat-tempat lain ke kota Batavia terus sampai ke sana karena ini adalah CBD pertama. CBD itu Central Business District. Belakang kita, Pak. Kiri kanan. Jadi semua ini tempat bisnis. Kalau sekarang kan pindah ke selatan sampai ke Tamrin. Ini adalah CBD pertama. Di Indonesia Pak? Atau di Jakarta? Saya nggak tahu persis. Yang penting ini di Batavia. Batavia yang pertama ya, Pak? Kemungkinan juga ini di Indonesia adalah CBD pertama. Jadi kiri kanannya ini perahu yang mengangkut komoditas langsung bertransaksi? Iya, bukan bertransaksi, langsung kirim ke perusahaan-perusahaan kiri kanan ini. Perusahaan inilah yang nanti akan menjadi ekspor-impor dagangan atau komoditi baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Di peta yang awal saya melihat ada kanal-kanal masuk di dalam kota museum Jakarta sekarang. Apa benar, Pak? Ya, itu kanal-kanal. Jadi kota Batavia itu dibagi dua tempat ya. Garis tengahnya ini. Tetapi kiri kanannya itu terbagi, tetapi setiap tempat tuh dibikin blok. Blok itu dipisahkan dengan jalan dan kanal. Jadi nanti kalau kita bisa lihat itu kanal, ini Kak. Yang sebelah ini kanal. Ini kanal. Ini kanal, terus sampai ke sana kanal. Sebelah sana lagi jalan kanal. Jadi yang jalan-jalan itu yang ada sekarang itu adalah tengahnya kanal. Pinggirnya jalan. Tapi jangan ngebayangin jalan itu sebesar sekarang. Mungkin sebesar untuk kereta kuda lah. Berarti lebih besar kanalnya, Pak? Lebih besar kanalnya. Kanal itu sekitar bisa 12 meter. Berarti aktivitas untuk transportasi mereka mengandalkan kayak perahu-perahu? Iya, betul. Sampai tahun berapa, Pak? Itu sampai tahun 1800-an. Itu awal masuk ke abad 19 sudah terjadi teknologi baru. Setelah revolusi industri, teknologi baru, ada mobil, ada lain itu semakin besar semua jalan. Pada awalnya lokasi di pinggiran kali di depan kita ini yang merupakan kali besar timur, yang tak lain juga adalah Kali Ciliwung. Kiri kanannya adalah tempat, pada awalnya kiri kanan di sini dijadikan tempat bongkar muat dari kapal-kapal yang membawa barang dagangan, dan tepat di sana itu adalah Jembatan Kota Intan. Jadi selain itu di sini yang sekarang menjadi jalan ini, tadinya ini adalah kanal, teman-teman, yang sekarang berubah menjadi jalan raya. Jadi selain bisa dilalui orang zaman dulu, tepat di depan kita ini adalah kanal-kanal kecil yang dilalui perahu-perahu. Jadi waktu pada awal perencanaannya, lalu lintas di sini bisa dilalui perahu-perahu kecil. Sementara untuk perahu-perahu berukuran yang sedang akan melewati kali di depan kita ini, di mana di sini menjadi salah satu bisa disebut sebagai Central Business District-nya pada awal masa kota Batavia. Dan sekarang saya berdiri di sisi sebelah timurnya dari Museum Jakarta, yaitu Museum Fathahillah, yang sekarang menjadi
jalan. Kalau di rancangan awalnya, tepat di sebelah sini adalah kanal, teman-teman. Jadi di sini kanal seperti teman-teman bisa lihat perbandingannya pada peta. Sebelahnya kanal, kemudian sebelahnya jalan. Dan kanal-kanal ini kalau teman-teman lihat yang sekarang jadi jalan raya. Nanti perbandingannya teman-teman bisa lihat pada peta sebagai berikut ini. Jadi yang kita injek sekarang ini tadinya adalah kanal. Dan Kastil Batavia itu lurusan dengan titik tengah itu, teman-teman. Jadi sana adalah Kastil Batavia. Dari jembatan ini kita akan bergeser ke Kastil Batavia yang jika berjalan kaki mungkin hanya sekitar 5 menit. Jika merujuk pada peta lama Batavia, kastil ini terletak di bagian paling depan yang berdekatan dengan laut dan pelabuhan Sunda Kelapa kala itu. Kastil ini sendiri digunakan sampai akhir abad ke-18 sebelum akhirnya dihancurkan pada masa transisi ketika Daendels menjadi gubernur Hindia Belanda setelah VOC bangkrut. Selain sebagai perluasan kota Batavia, kastil ini pun dianggap tidak layak huni saat itu. Dan sekarang bagian dari kastil ini sudah gak terlihat. Jika dilihat dari kondisi yang sekarang setelah hampir 5 abad, letak kastil ini pun sudah tidak berdekatan lagi dengan laut. Berbeda dengan awal berdirinya yang berdekatan dengan laut. Karena seperti diketahui, pesisir Jakarta sempat mengalami perluasan daratan yang menjorok ke laut akibat sedimentasi dari letusan Gunung Salak. Kalau dilihat yang peta lama, kastil itu yang paling luar, dekat pantai. Penambahan tanah yang ke sana itu akibat apa, Pak? Itu sedimentasi. Jadi sedimentasi itu akibat satu letusan Gunung Salak tahun 1699. Ini semua ketutup. Jadi kanal ini ketutup? Ketutup sama pas atau sedimen-sedimen itu. Kemudian yang membuka kembali siapa, Pak? Ya itu kadang-kadang dari situ udah mulai kedodoran karena POC-nya ini sudah mulai merasa bangkrut. Akhirnya udahlah, gimana caranya, yang penting akhirnya ini pelan-pelan baru terbersihkan. Itu mungkin puluhan tahun baru bersih lagi. Dan letusan itu yang membuat hancurnya desain kota Batavia awal, Pak? Itu dipastikan begitu menurut saya. Kastil Batavia itu fungsinya apa, Pak? Ya itu buat kastil, artinya tuh buat pusat pemerintahan pada saat itu. Pusat pemerintahan VOC pusat. Tapi nampaknya di situ kurang ideal, pusat pemerintahannya dipindah ke yang namanya Stadhuisplein, artinya Taman Battahila sekarang. Tadinya itu pusat pemerintahan di sana ya, Pak? Ya. Luasnya berapa, Pak? Itu. Luasnya hampir 2.500 atau kalau zaman dulu 10.000 ya. Dan diputuskan pindah karena sudah tidak mumpuni atau seperti apa? Satu, kurang pas lagi, lebih baik pusat pemerintahan ke tengah. Itu kan posisinya di tengah. Kalau di sana kan di pinggir. Jadi kalau di pinggir itu kan dari segi pertahanan kurang menguntungkan. Merujuk peta lama dan sejumlah lukisan pada abad ke-16, bentuk dari kastil ini kalau teman-teman lihat desainnya hampir mirip dengan salah satu benteng ternama di Belanda yang bernama Benteng Bourtange. Di ujung sisinya berbentuk bintang yang dikelilingi oleh parit. Dengan desain seperti ini, maka penempatan jangkauan tembak meriam yang ditempatkan di dalam kastil bisa lebih luas, sehingga bisa memberikan perlindungan yang optimal dari ancaman penyerang dari segala penjuru yang membuatnya sulit ditaklukkan. Dan fakta sejarah memang bicara kalau Benteng Bourtange menjadi benteng yang tak pernah bisa ditaklukkan sepanjang sejarah negeri kincir angin. Tak heran jika lantas Kastil Batavia mengadopsi bentuk Benteng Bourtange. Berdasarkan catatan sejarah, kastil ini digambarkan sebagai urat nadi VOC. Di dalam kastil inilah Gubernur Jenderal tinggal dan berkantor. Selain mendirikan kastil, VOC juga membangun tembok untuk melindungi kota Batavia. Teman-teman bisa melihat lingkup kota tersebut pada beberapa peta lama Batavia seperti berikut ini. Dan sekarang tembok tersebut sudah hilang, namun di beberapa tempat masih bisa dilihat dari sisa-sisa tembok tersebut. Jadi ini adalah sisa tembok terluar dari Batavia. Teman-teman bisa melihat tingginya seperti ini. Perbandingannya ini mungkin lebih dari 8 meter. Dan sekarang kondisinya seperti ini.
teman-teman bisa melihat tingginya tembok luar kota Batavia seperti ini dan di mana posisinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini agak berbelok posisinya, nanti saya bandingkan dengan di peta, saya tunjukkan lokasinya di mana. Jadi disinilah titik dari belokan itu. Dan gak jauh dari sini adalah kastil dari Batavia, dan ini tingginya tinggi banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat perbandingannya dengan motor. Jadi setinggi ini dan kondisinya sekarang seperti ini. Nah, ini adalah tembok terluar dari kota Batavia. Jadi di balik sini tempat tadi saya berdiri, perbandingannya seperti ini, ketinggiannya tinggi sekali, dan ini adalah bangunan yang tadinya difungsikan sebagai gudang, dan sekarang seperti ini kondisinya. Kini yang masih bisa dilihat jelas dari rancangan kota Batavia terlihat di Museum Sejarah Jakarta atau yang populer disebut sebagai Museum Fathahillah. Tempat ini merupakan balai kota yang tidak ikut dihancurkan oleh Daendels. Jika teman-teman cermati, bentuk museum ini dibuat mirip-mirip gayanya dengan Royal Palace di Amsterdam. Adopsi jelasnya terlihat dari bentuk bangunan yang simetris dengan bentuk similar yang punya signature dam seperti berikut ini. Pasalnya rancangan kota Batavia pada awalnya memang dibuat mirip-mirip dengan kota di Belanda. Namun tahukah kalau si arsitek yang merancang awal Batavia, si Simon Stevin, ternyata nggak pernah sekalipun berkunjung langsung ke Batavia. Adalah J.P. Koen yang memimpin penataan kota Batavia kala itu. Mungkin karena tak tahu langsung dengan kondisi lapangan, ada sejumlah desain yang ternyata nggak sesuai. Semisal kala itu orang-orang Belanda berusaha membuat rumah di Batavia mirip dengan di negeri mereka, bertingkat dengan ruang sempit yang berhimpitan. Padahal kondisi Batavia panas dan berawa, tak sesuai dengan kondisi di Belanda. Seperti diketahui, jalur lalu lintas di dalam tembok kota Batavia awalnya dirancang dengan sejumlah jalur kanal. Dan ternyata kanal-kanal ini juga lah yang dalam tanda kutip mengakibatkan timbulnya bencana. Ditutupnya kanal itu karena apa, Pak? Kanal-kanal yang jalan ke Semarang? Kurang sehat. Batavia ini kan pernah ditinggalkan oleh warganya karena kurang sehat. Akibat kurang sehatnya itu oleh Gubernur Jenderal Daendels ketika Prancis berkuasa, ini lebih baik ditutup saja. Pindahkan kota ini lebih sehat. Pada awal abad ke-18, pemerintah kota Batavia menghadapi persoalan sampah dan kebersihan kota. Sistem kakus belum dikenal saat itu. Kotoran manusia ditampung pada tempat-tempat tertentu. Lalu pada jam 9 malam dibuang oleh para budak ke kali dan kanal. Semua itu akhirnya berkontribusi pada kemunculan epidemi di Batavia. Sekitar 3.000 orang meninggal pada 1733. Aliran air tersendat dan menjadi sarang nyamuk penular malaria. Kota ini akhirnya gagal meniru idamannya di Belanda. Penghancuran kota Batavia oleh orang sebangsa yang membangunnya menunjukkan penjajah sudah menyadari Batavia adalah sebuah kegagalan.